Perkenalkan, nama saya Irene Manurung dengan NIM C1C022157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Langsung saja, pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penganggaran merupakan hasil kerja atau output terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Perencanaan laba. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Secara fundamental terdapat 3 pendekatan untuk dapat dipilih dalam menata sasaran laba. Yang pertama, dalam periode a priori, sasaran laba mendominasi perencanaan. Pada permulaan manajemen menentukan spesifikasi atau tingkat imbal hasil yang diharapkan dan kemudian menuangkan realisasi dari sasaran tersebut melalui perencanaan. Dalam metode posteriori, sasaran laba merupakan subordinasi dari perencanaan yang dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Dan yang terakhir, dalam metode pragmatik manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Selanjutnya, perencanaan anggaran. Anggaran sebaiknya memasuki estimasi arus kas yang juga mempertimbangkan waktu penagihan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan peningkatan yang diantisipasi dalam berbagai beban. Ada beberapa fungsi anggaran. Yang pertama, ada anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan perusahaan. Kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. 4. Dengan menetapkan tujuan dari kriteria kinerja yang dapat diukur. Dan terakhir, anggaran berfungsi sebagai alat pengembalian dan memungkinkan manajemen untuk menentukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Lalu selanjutnya ada pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus untuk menyusun rencana yang realitas dan menciptakan anggaran yang praktis. Interaksi yang ekstentif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Lalu ada implementasi. Pada tahap implementasi, rencana format tersebut digunakan untuk komunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Lalu yang terakhir ada pengendalian dan evaluasi kerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Lalu ada konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada rasa tidak percaya. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi, anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Kedua, ada resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama hal itu adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status. Lalu ada konflik internal.
Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama penyusunan anggaran. Lalu yang terakhir ada efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Kelompok-kelompok karyawan ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut. Selanjutnya, revalensi konsep ilmu keberlakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut adalah kala tersebut dengan budaya penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur, dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan perasaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dari tenaga kerja, dan seterusnya. Lalu ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari M. George menjelaskan kepemimpinan dari otoriter yang dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Selanjutnya ada konsep keberlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan, kedua keselarasan tujuan, tiga partisipasi, empat manfaat partisipasi, dan terakhir batasan dan permasalahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.